Salam, perkenalkan nama saya Iwan Indra Putra, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Ketiga Universitas Negeri Medan. Program studi perhotelan dan jasa pariwisata, saya melakukan perekaman pembelajaran pada hari Selasa tanggal 1 Desember tahun 2020 di kelas 11 perhotelan 1 di SMK Negeri 1 Nusa Penida. Terima kasih. Selamat siang semua. Siang. Apa kabar hari ini? Baik. Semoga kalian selalu sehat dan ingat protokol kesehatan dari pemerintah, pakai masker, cuci tangan, dan gunakan hand sanitizer dan jauhi kerumunan. Baik, sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, silakan berdoa dulu. Silakan dia pimpin doanya. Baiklah, sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih dia. Sebelum kegiatan dilanjutkan, Bapak mau absen dulu. Apakah kalian sudah absen di WhatsApp group? Sudah. Sebentar, Bapak cek dulu ya. Baik, kalian sudah absen, Bapak lihat di WhatsApp grupnya. Nah, sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, Bapak ingin bertanya dulu, apakah pernah kalian ke laundry? Pernah. Nah, biasanya di laundry itu adalah tempat mencuci biasanya. Tapi alat apa yang digunakan untuk mencuci? Mesin cuci. Ada mesin cuci, apa lagi? Setrikaan. Setrikaan. Mesin pengering. Mesin pengering, bagus. Itu adalah peralatan makinal yang ada di laundry. Apakah sudah terlihat PowerPoint-nya Bapak? Sudah. Baik. Materi pokok kali ini yang kita bahas yaitu tentang jenis-jenis peralatan makinal laundry. KD-nya itu menerapkan penggunaan alat dan perlengkapan makinal. Dan indikatornya terdiri dari dua indikator. Yang pertama, menganalisis jenis-jenis peralatan makinal laundry. Yang kedua, memilih jenis-jenis peralatan makinal laundry. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, setelah menonton video dan penayangan teks PowerPoint secara online, kalian dapat menganalisis informasi tentang jenis-jenis peralatan makinal laundry dengan baik. Yang kedua, setelah menonton video secara online, kalian dapat memilih jenis-jenis peralatan makinal laundry dengan benar. Silakan kalian saksikan dulu video berikut ini, nanti Bapak akan tanya. Selamat pagi, jumpa lagi dengan saya Agus Sasongko, Guru Akomodasi Perhotelan. Hari ini saya akan membawakan pembelajaran mengenai macam-macam peralatan makinal yang ada di laundry. Peralatan makinal itu sendiri adalah mesin-mesin besar yang dipergunakan dalam operasional laundry dalam melayani pelayanan pencucian, khususnya pencucian yang ada di hotel maupun pencucian yang di luar hotel. Untuk peralatan makinal itu sendiri, kita mulai dari biasanya ada pertama washing machine. Washing machine adalah mesin besar yang dipergunakan untuk mencuci pakaian berupa linen hotel juga atau laundry tamu juga. Lalu ada juga drying tumbler. Drying tumbler itu adalah sejenis mesin besar yang dipergunakan untuk mengeringkan pakaian. Biasanya menggunakan tenaga gas dan dibantu oleh listrik. Dan yang ketiga itu ada lagi ekstraktor mesin. Ekstraktor mesin ini sejenis mesin yang mengurangi daya air yang ada dalam tempat cucian dengan menggunakan sistem kerja kinetik dalam dinamo dalam mesin besar. Ya, lalu ada lagi spotting mesin. Spotting mesin ini adalah mesin yang dipergunakan untuk melakukan pencucian secara khusus untuk jenis kotoran yang sudah sangat sulit dihilangkan apabila menggunakan mesin cuci. Ada lagi pressing mesin.
Pressing mesin adalah sejenis mesin yang dipergunakan untuk melicinkan pakaian atau linen-linen operasional hotel. Berikutnya Sushi Q. Sushi Q ini sejenis mesin uap yang berbentuk seperti boneka yang biasanya digunakan untuk melicinkan pakaian sejenis jas atau wol. Dan yang terakhir ada namanya flat work atau roll ironer yang digunakan dalam usaha industri hotel besar, biasanya untuk melicinkan linen yang memiliki permukaan lebar dan panjang. Sekian pembelajaran untuk mesin makinal yang ada di laundry. Itulah tadi video yang Bapak putarkan tentang jenis-jenis peralatan makinal. Sekarang Bapak mau tanya, coba Eprianti, dari apa yang Eprianti lihat dari video tersebut? Dari video tersebut, saya mengetahui tentang pengertian peralatan makinal, yaitu peralatan makinal adalah peralatan yang digerakkan oleh mesin dengan pemanfaatan energi listrik atau yang lainnya. Terima kasih. Bagus jawabannya. Coba Maika, apa yang Maika lihat dari video tersebut? Dalam video tersebut, saya melihat berbagai macam peralatan makinal, seperti marking mesin, yaitu mesin yang digunakan untuk memberikan tanda pada cucian tamu. Spot removing mesin adalah mesin yang digunakan untuk menghilangkan noda yang menempel pada linen atau pakaian. Yang ketiga yaitu washing mesin, yaitu mesin yang digunakan untuk mencuci pakaian sekaligus membilas. Yang keempat yaitu extractor mesin, yaitu mesin yang digunakan untuk memeras pakaian yang sudah dicuci. Yang kelima, drying tumbler mesin, yaitu mesin yang digunakan untuk mengeringkan pakaian yang sudah diperas. Yang terakhir yaitu hand iron steam, yaitu mesin yang digunakan untuk merapikan pakaian. Terima kasih. Jawaban yang sangat bagus dari Maika. Coba Bapak tanya Esa, apa yang Esa lihat dari video tersebut? Dalam video tersebut, saya melihat peralatan makinal. Peralatan makinal adalah peralatan yang digerakkan oleh mesin dengan pemanfaatan energi listrik. Peralatan makinal mempunyai jenis-jenis antara lain marking mesin, smooth removing mesin, washing mesin, extractor mesin, drying tumbler, pressing mesin, dan drying cleaning mesin. Bagus. Berarti kalian sudah benar-benar menyaksikan video yang Bapak tayangkan. Baik, sekarang kita lanjut ke materi. Nah, yang pertama, Bapak akan bahas tentang pengertian peralatan makinal. Peralatan makinal adalah peralatan yang digunakan oleh manusia dengan bantuan tenaga mesin dengan memanfaatkan energi listrik sebagai sumber geraknya. Jadi, peralatan makinal dalam proses pencucian pada sebuah bisnis laundry terbagi dalam dua kelompok, yaitu peralatan laundry dan peralatan dry clean. Peralatan dan bahan untuk layanan laundry akan memberikan kemudahan untuk petugas laundry dalam menjalankan pekerjaannya. Dengan adanya peralatan yang semakin canggih, setiap waktunya dapat membuat pekerjaan petugas laundry menjadi lebih efektif dan efisien. Bisa dipahami? Bisa. Baik. Adapun jenis-jenis peralatan makinal, antara lain yang pertama itu ada marking mesin. Nah, marking mesin ini adalah yaitu mesin yang bekerja secara otomatis memberi tanda pada cucian tamu. Jadi, beberapa tanda yang diberikan pada marking mesin ini adalah untuk memberikan tanda agar cucian tidak tertukar satu sama dengan yang lainnya. Jadi mesin ini dapat mencetak nomor kamar, nomor urut pita kecil, dan menempelkannya pada cucian tamu. Tujuannya agar cucian tamu tidak hilang maupun tertukar. Bisa dipahami, anak-anak? Bisa, Pak. Baik, kita lanjut. Nah, jenis peralatan makinal yang kedua itu ada spot removing mesin. Sehabis menggunakan marking mesin, maka peralatan yang kedua itu menggunakan removing mesin, yaitu mesin yang digunakan untuk menghilangkan noda yang menempel pada cucian. Jadi spot removing ini menghilangkan noda-noda yang menempel pada cucian tamu, atau house laundry, atau guest laundry, seperti itu.
Nah, coba Bapak mau bertanya dulu kepada Hilda. Gambar apa ini Hilda? Washing mesin, Pak. Fungsinya untuk apa Hilda? Untuk memberikan tanda pada pakaian. Yang lain? Apakah yang lain fungsi dari washing mesin? Coba Dita. Untuk mencuci pakaian atau linen kotor dan sekaligus membilas. Betul. Jadi washing machine ini adalah digunakan untuk mencuci pakaian atau linen kotor yang sekaligus membilas. Bisa dipahami? Jadi mesin ini adalah mesin yang utama yang digunakan dalam proses pencucian secara makinal. Nah, coba Monica. Monica, ini gambar apa Monica? Ekstraktor mesin. Ekstraktor mesin. Fungsinya apa kalau menurut Monica? Digunakan untuk bekerja secara otomatis, memeras cucian yang selesai dicuci dengan cara pakaian atau linen diputar dengan kecepatan tinggi. Terima kasih. Benar ya. Berarti sehabis menggunakan washing mesin, maka mesin selanjutnya yang kita gunakan itu adalah ekstraktor mesin. Kenapa ekstraktor mesin? Karena bekerja secara otomatis memeras cucian yang sudah dicuci. Jadi kelembaban dari air yang dikandung oleh linen atau pakaian itu akan berkurang karena diperas menggunakan ekstraktor mesin. Itu jadi mesin ini bekerja secara otomatis untuk memeras cucian yang benar seperti itu. Dia, coba Bapak mau bertanya dia, ini gambar apa dia? Drying tumbler mesin. Fungsinya untuk apa dia? Mesin ini bekerja secara otomatis mengeringkan cucian yang sudah diperas. Bagus, terima kasih. Jawabannya sangat bagus. Jadi, drying tumbler ini adalah fungsinya untuk bekerja secara otomatis untuk mengeringkan cucian yang sudah diperas. Jadi, setelah kalian menggunakan washing mesin atau habis ekstraktor mesin, baru kita melanjutkan dengan menggunakan drying tumbler. Fungsinya adalah untuk mengeringkan cucian. Jadi, tidak perlu kita menggunakan tenaga surya atau matahari untuk mengeringkan cucian. Cukup dengan menggunakan drying tumbler untuk mengeringkan cucian atau linen-linen yang sudah diperas menggunakan ekstraktor mesin. Bisa dipahami semua? Bisa, Bisa, Pak. Baik. Coba Bapak mau bertanya sama Ayu, ini gambar apa Ayu? Hand iron steam. Ya, iron steam ya. Fungsinya untuk apa Ayu? Merupakan mesin setrika tangan yang dihubungkan dengan panas uap untuk menyetrika pakaian. Betul. Ini adalah disebut dengan mesin hand iron steam yang digunakan untuk menyetrika linen-linen atau pakaian. Jadi hand iron steam ini menggunakan aliran uap atau energi uap sebagai sumber panasnya untuk melicinkan atau merapikan cucian yang sudah dikeringkan seperti itu. Nah, coba Bapak mau bertanya sama Mani. Ini gambar apa Mani? Sheet press unit Ya, sheet press unit. Fungsinya apa Mani? digunakan untuk menyetrika kemeja. Bagus. Jadi sheet press unit ini hanya khusus digunakan untuk menyetrika kemeja. Jadi sheet press unit ini adalah berbentuk boneka. Kalian bisa lihat gambar tersebut berbentuk boneka. Jadi tinggal memasukkan pakaian ke dalam sheet press unit dan akan dilicinkan sendiri dengan sheet press unit. Jadi sheet press unit ini juga disebut dengan Susi Q press. Bisa paham semuanya? Bisa. Oke. Nah, coba Maika, ini gambar apa Maika? Cotton garment press. Fungsinya untuk apa Maika?
digunakan untuk menghaluskan dan merapikan pakaian atau cucian. Betul. Jadi cotton garment press ini adalah alat yang digunakan untuk menghaluskan, merapikan pakaian atau cucian. Jadi cucian dan linen akan menjadi halus dan tidak gampang kusut karena menggunakan cotton garment press. Bisa dipahami? Bisa. Bisa. Bagus. Nah, ini adalah gambar plugbox ironer mesin. Ini adalah mesin yang digunakan atau mesin khusus digunakan untuk menyetrika linen-linen yang berupa atau berbentuk lembaran. Seperti apa kira-kira? Kalau berupa lembaran? Spray. Spray. Apalagi? Taplak meja. Taplak meja, betul. Atau table cloth ya. Ya, itu adalah linen-linen yang berbentuk lembaran yang hanya disetrika oleh plugbox ironer mesin. Nah, ini adalah jenis-jenis peralatan makinal, yaitu dry cleaning mesin adalah mesin yang digunakan untuk mencuci kering menggunakan deterjen tetapi menggunakan solvent sebagai bahan pembersihnya. Jadi dry cleaning mesin tersendiri ini tidak menggunakan air ataupun deterjen untuk proses pencucian tetapi melainkan menggunakan solvent sebagai bahan pembersihnya. Bisa dipaham? Nah, dry cleaning ini jenis-jenis linen atau pakaian yang hanya dicuci itu seperti kain sutra seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Ya, baik. Nah, sebelum kita lanjut ke diskusi, Bapak mau bertanya dulu seputar pemaparan materi yang Bapak tadi sampaikan. Coba dari Maika. Apa itu fungsi dari washing machine, Maika? Washing machine adalah mesin yang digunakan untuk mencuci pakaian atau linen sekaligus membilas. Betul, bagus jawabannya. Coba dari Everianti, apa fungsi dari marking mesin? Marking mesin digunakan untuk memberi tanda pada cucian atau pakaian. Betul. Kenapa harus diberi tanda pakaiannya? Kenapa? Tujuannya agar cucian tidak tertukar atau hilang. Betul sekali ya untuk Everianti. Coba Esa, apa fungsi dari sporting board mesin? Spot removing mesin digunakan untuk menghilangkan noda yang menempel pada linen atau pakaian. Bagus, berarti kalian semua memang benar-benar sudah paham apa yang Bapak paparkan tadi. Dan sekarang ada yang mau bertanya sebelum kita lanjut ke soal diskusi? Saya, Pak. Ya, pertanyaannya apa? Apakah spot removing mesin menggunakan cairan pembersih untuk membersihkan noda yang membandel pada pakaian? Baik, pertanyaan yang bagus. Jawabannya iya. Kenapa? Spot removing itu menggunakan karena di dalam menghilangkan noda itu ada beberapa jenis-jenis noda seperti noda tinta, noda cat, ataupun noda bekas minuman. Jadi jenis-jenis bahan pembersihnya juga pun berbeda. Antara lain yang pertama itu ada Ingo, yaitu digunakan untuk menghilangkan noda tinta. Seperti itu. Bongo itu menghilangkan noda darah. Rasgo itu menghilangkan noda karat. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya, silakan. Yang lain yang ingin bertanya? Saya, Pak. Ya, silakan. Saya pernah melihat dalam mesin cuci ada 2 tabung. Itu manfaatnya apa, Pak? Ya, pertanyaan yang bagus. Baik, kenapa mesin cuci itu ada 2 tabung dan ada 1 tabung? 1 tabung itu khusus digunakan untuk melakukan proses pencucian saja. Kalau 2 tabung, yang pertama itu untuk memproses pencucian, yang 2 itu sekaligus untuk mengeringkan. Seperti itu. Bisa dipahami, Epi? Bisa, Pak. Ya, Makasih. silakan. Ada yang bertanya lagi? Saya, Pak. Ya, silakan, Meika. Saya ingin bertanya, mesin apakah yang pertama kali digunakan dalam proses pencucian? Bagus, pertanyaan yang baik. Jadi,
mesin atau jenis peralatan makinal yang digunakan pertama kali di dalam proses pencucian yaitu marking mesin. Kenapa marking mesin? Karena marking mesin itu berfungsi untuk memberi tanda pada cucian atau linen agar cucian tidak tertukar pada saat melakukan proses pencucian sampai ke pressing. Karena itu akan pada saat tahap pressing itu akan cucian itu atau linen itu dibungkus dan akan diantarkan ke tamu. Jadi sudah diberi ada identitasnya, nomor kamarnya, jadi tidak akan tertukar karena sudah menggunakan marking mesin. Bagaimana? Sudah bisa dipahami, Maika? Bisa, Pak. Ya, bagus. Sekarang kita lanjut ke soal diskusi. Yang pertama, aturannya kalian bentuk kelompok yang terdiri dari 6 kelompok dan waktu pengerjaannya itu adalah 40 menit saat mengerjakan soal diskusi. Bisa dipahami? Bisa. Ya. Bisa, Pak. Untuk bahan ajarnya, video pembelajaran medianya, LKPD-nya udah Bapak share di Google Classroom. Sebentar ya, Bapak tayangkan. Nah, ini sudah ada bahan ajarnya, sudah Bapak share di Google Classroom. Silakan kalian buka Google Classroom nanti untuk menjawab pertanyaan atau soal diskusi yang Bapak atau yang akan kita bahas hari ini. Ini udah ada bahan ajarnya, kalian silakan sebagai panduannya untuk menjawab soal diskusi, dan ini adalah media pembelajarannya yang paparkan materinya itu ada PPT dan videonya, dan ini adalah LKPD lembar kerja peserta didik. Jadi sudah ada di sini petunjuk-petunjuk untuk menjawab soal diskusi. Bisa dipahami? Bisa. Bisa, Pak. Silakan, karena materi sudah Bapak share di Google Classroom, silakan kalian kerjakan soal diskusi ini. Bapak tunggu ya. Silakan, waktunya sudah habis. Dan silakan kalian dari kelompok masing-masing untuk memaparkan hasil diskusi atau jawaban dari kelompok kalian. Silakan dari kelompok 1, Maika. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu coba Anda urutkan jenis-jenis peralatan makinal dengan benar sesuai fungsi peralatan dalam proses pencucian makinal. Urutan jenis-jenis peralatan makinal dalam proses pencucian yaitu gambar 1, marking mesin, gambar 4, spot removing mesin, gambar 5, washing mesin, gambar 2, ekstraktor mesin, gambar 6, drying tumbler mesin, dan gambar 3, hand iron steam. Terima kasih. Ya, untuk kelompok yang lain ada yang menambahkan atau menanggapi? Silakan. Baik, saya akan sedikit menambahkannya. Untuk marking mesin digunakan untuk memberi tanda pada cucian agar cucian tidak tertukar atau hilang. Untuk spot removing mesin digunakan untuk menghilangkan noda yang menempel pada cucian. Untuk washing mesin digunakan untuk mencuci pakaian atau linen kotor. Untuk ekstraktor mesin digunakan untuk memeras cucian. Dan untuk drying tumbler mesin digunakan untuk mengeringkan cucian yang sudah diperas. Dan yang terakhir, hand iron steam digunakan untuk merapikan pakaian. Terima kasih. Kelompok yang lain ada yang ingin menambahkan lagi? Cukup atau sudah sama ya? Sudah sama semua ya? Ya, bagus. Sudah, Nah, Pak. kita lanjut sekarang pertanyaan yang kedua. Silakan dari kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan, Hilda. Baik, saya dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi untuk pertanyaan nomor 2, yaitu menurut Anda, manakah peralatan makinal yang sulit digunakan? Berikan alasan Anda. Menurut saya, peralatan yang sulit digunakan yaitu marking mesin karena kita harus lebih teliti dalam penggunaannya agar pakaian tamu tidak mudah tertukar. Bagus.
Silakan dari kelompok yang lain ada yang ingin menanggapi atau menambahkan jawaban dari kelompok 2? Bapak persilakan. Atau ada jawaban yang lain? Ya, Sedikit menambahkan. ya. Menurut saya, peralatan yang sulit digunakan adalah spot removing mesin. Karena jika salah menggunakannya, maka pakaian tamu yang berisi noda, nodanya akan tetap menempel. Terima kasih. Bagus. Dari kelompok yang lain, ada yang ingin lagi menambahkan? Ada, Pak. Ya, silakan. Dipa. Menurut kelompok kami, mesin yang sulit digunakan adalah drying tumbler gambar 6. Karena dalam penggunaan drying tumbler harus memperhatikan temperatur yang ada dalam tombol mesin dan mengondisikan dengan jumlah cucian agar tidak memenuhi kapasitas mesin. Terima kasih. Dan yang lain, kelompok yang lain, ada yang ingin menambahkan atau sudah sama jawabannya semua? Sudah ya? Sudah, Pak. Nah, baik. Silakan dari kelompok 3, silakan sampaikan hasil diskusinya. Manik ya? Silakan Manik. Ya, Pak. Dari gambar peralatan di atas, apabila terjadi kesalahan menggunakan peralatan makinal, apa yang akan terjadi? Pilih salah satu peralatan. Di sini kelompok kami memilih hand iron. Karena jika salah menggunakan hand iron, maka pakaian tamu akan kusut, hangus, dan terbakar. Terima kasih. Kelompok yang lain, ada yang ingin menambahkan jawaban atau menanggapi? Silakan. Saya dari dari kelompok kelompok 4 5, ingin menambahkan. Ya, silakan. Dia dulu. Terima kasih, Jika Pak. salah menggunakan marking mesin, maka nomor dan pakaian akan tertukar atau hilang. Ya, itu dari Esa ya. Ya, silakan. Itu untuk dia. Baik, terima kasih atas waktunya. Kami dari kelompok 5 ingin menambahkan sedikit tentang apabila terjadi kesalahan menggunakan peralatan makinal, apa yang akan terjadi, berikan alasan Anda. Menurut kami, gambar nomor 4 yaitu spot removing mesin, karena jika salah menggunakan, maka kotoran yang menempel pada pakaian akan menyebar ke seluruh cucian, yang mana cucian tersebut akan bertambah kotor. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Berarti kalian sudah paham untuk hasil soal diskusi yang kita bahas hari ini. Dan ingat, setelah selesai menyelesaikan tugas diskusi menjawab pertanyaan ini, silakan kalian unggah ke Google Classroom. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Itulah tadi soal diskusi yang kita diskusikan hari ini, sangat bagus. Kita berikan plus semua. Silakan tepuk tangan. Jadi kalian memang bagus semua di dalam menjawab pertanyaan dan saling menanggapi dan memberi atau menambahkan jawaban dari kelompok masing-masing. Baik, Bapak mohonkan dari salah satu kelompok mewakili untuk merangkum pembelajaran hari ini yang kita pelajari, materi yang kita pelajari hari ini. Baik, di sini rangkuman dari pelajaran kita hari ini yaitu peralatan makinal adalah peralatan yang digunakan oleh mesin dengan pemanfaatan energi listrik. Jenis-jenis peralatan makinal tersebut yaitu marking mesin, spot removing mesin, washing mesin, extractor mesin, drying tumbler, pressing mesin, dan dry cleaning mesin. Baik, terima kasih dia. Itu tadi kesimpulan dari atau rangkuman dari materi yang kita bahas hari ini. Jadi Bapak ingin menambahkan bahwa materi yang kita pelajari hari ini tentang peralatan makinal, yaitu peralatan yang digerakkan dengan menggunakan tenaga mesin. Adapun jenis-jenis peralatan makinal yang antara lain ada marking mesin digunakan untuk memberikan tanda, ada spot removing mesin yang digunakan untuk menghilangkan noda, sedang ada washing mesin yang digunakan untuk proses pencucian secara makinal, ada ekstraktor mesin yaitu mesin yang digunakan untuk memeras cucian, ada drying tumbler yang digunakan untuk mengeringkan cucian, dan pressing mesin yaitu digunakan untuk melicinkan atau menyetrika cucian. Dan terakhir ada dry cleaning mesin yang digunakan untuk
melakukan proses pencucian kering. Seperti itu. Bisa dipahami semua? Bisa. Nah, hari ini Bapak akan mengadakan evaluasi pembelajaran melalui kuisi. Jadi, silakan kalian login ke aplikasi kuisi yang sudah Bapak siapkan. Di sana ada 10 pertanyaan pilihan ganda yang akan kalian selesaikan hari ini. Waktunya itu adalah 20 menit untuk 10 soal. Sebentar ya. Nah, silakan kalian masuk join sekarang. Tunggu Bapak akan share. Nah, silakan kalian lihat di WhatsApp group sudah ada join my quiz. Silakan kalian klik itu dan masuk ke kuisi. Silakan. Sudah ada yang login? Dan untuk kodenya itu ada 523638. Ini kodenya. Ya, sudah ada yang masuk. Gede Rosmini. Ada Koma Monika sudah masuk. Ada Esa. Bapak tunggu ya sampai 2 menit. Silakan kalian login ke join my quiz. Lagi 3 orang yang belum, silakan. Yang sudah masuk itu ada Mang Ayu Citra Dewi, Iwayan Dipa Cahyani, Utu Putri Maika Nusayanti, Nigede Rusmini Epirian, Komang Monika, Komang Esa Pratisi Duhita. Hilda sama Manik yang belum. Sudah semua ya yang masuk ke kuisi. Sekarang Bapak akan mulai hitungan dari hitungan kelima. Kalian siap-siap, fokus untuk menjawab pertanyaan yang sudah disediakan pada aplikasi kuisi. Fokus untuk menjawab pertanyaannya. Jangan sampai salah menjawab, harus fokus. Baik, sudah berakhir ya untuk kuis hari ini dan semuanya bagus nilainya. Kalian bisa lihat di HP kalian masing-masing, di screen kalian sudah muncul berapa kalian salah, berapa kalian benar, sudah muncul. Jadi kalian bisa melihat hasil dari soal yang kalian kerjakan hari ini. Gitu. Soalnya ada yang dapat 90, 80, 70. Ya, ini dah. Ingat, belajar lagi yang nilainya di bawah standar, Bapak akan mengadakan remedial. Jadi kalian siap-siap dan pelajari soal-soalnya dan materi yang sudah kita bahas hari ini. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Bisa. Baik, itu adalah tadi evaluasi pembelajaran yang kita jalankan tadi, dan
sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, Bapak ingin menyampaikan materi yang kita akan bahas di selanjutnya itu tentang proses pencucian secara makinal. Seperti itu. Tadi kita belajar mengenai tentang peralatan makinal dan sekarang atau nanti selanjutnya kita membahas tentang proses pencucian secara makinal. Jadi kita menggunakan praktek, menggunakan alat-alat yang sudah kita bahas hari ini untuk pertemuan selanjutnya. Baik, sebelum kegiatan pembelajaran ini ditutup, silakan Meika pimpin doanya. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak untuk hari ini dan sampai jumpa di materi atau pertemuan selanjutnya. Terima kasih saya ucapkan dan ingat jaga kesehatan. Paham ya? Iya, Pak. Sampai jumpa semuanya. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa.